Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pendidikan agama Islam ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan pembukaan doa nanti ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa mudah diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, bisa diterima dengan baik dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran yang ke-8 ya, pembelajaran 8 dengan tema Ayo Belajar Surat Al-Kautsar. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat membaca Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat membaca Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Jadi pembelajaran kali ini kita fokus bagaimana cara melafalkan surat Al-Kautsar ya. Bagaimana cara membaca surat Al-Kautsar ayat 1-3 dengan benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar cara melafalkannya, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup untuk kita. Pedoman hidup bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz dan ada 114 surat. Sekali lagi, saya ulangi, Al-Quran yang berada di rumah kalian, yang tebal, yang seperti buku itu ya, terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Nah, salah satu nama surat dari 114 surat ini ya, salah satu nama suratnya yaitu surat Al-Kautsar ya, yang kali ini kita akan pelajari bersama-sama. Al-Quran ini anak-anak berisi tentang perintah dan larangan. Perlu kita ketahui ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril berisi tentang perintah dan larangan Allah. Untuk siapa? Tentunya untuk umat manusia yang ada di muka bumi ini ya. Jadi perintah dan larangan Allah ini harus dipatuhi. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Baik anak-anak, sekilas perlu kita ketahui surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108. Masih ingat ya, barusan saya menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Nah,
surat Al-Kautsar ini terdapat terdapat pada urutan yang ke-108. Kemudian surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat ya. Jadi ini adalah surat yang paling pendek, yang terpendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. Hanya terdiri 3 ayat. Surat Al-Kautsar ini berisi tentang perintah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa Al-Qur'an ini berisi tentang perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, surat Al-Kautsar ini berisi tentang perintah Allah. Perintah apa? Perintah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang berlimpah, yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Ketika manusia disuruh menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah, tidak akan mampu, ya. Termasuk nafas kita setiap detik ini adalah termasuk nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dan ini adalah gratis, anak-anak. Ya, coba bayangkan ketika seseorang tidak bisa bernafas 5 menit saja. Tentunya tidak akan bisa hidup, ya, anak-anak. Anak-anak, terus bagaimana cara bersyukur yang sudah dijelaskan pada surat Al-Kautsar ini? Nah, di dalam surat Al-Kautsar ini Allah sudah memerintahkan kita bersyukur atas nikmatnya, yaitu dengan cara sholat dan berkorban. Coba perhatikan anak-anak, di dalam layar ada surat Al-Kautsar, ya. Di situ diawali dengan lafal basmalah. Ya. Saya akan mencontohkan cara melafalkannya, ya. Saya contohkan cara melafalkannya. Silakan disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal basmalah, ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini harus ditekannya agak lama, ya, karena di sini ada nun syiddah, gunnah musyaddadah, ya, gunnah. Boleh 2 ketukan. Nah, ini ada mad tabi'i bertemu alif. Nah, kalau kalian membaca Al-Qur'an kemudian menemukan ada tanda seperti ini, berarti dipanjangkan, ya. Nanya panjang, ya. A-nya ditekan ke ain. A'tainakal kautsar. Kautsar, ya. Kautsar, K-nya ditekan ke huruf wawu karena wawunya ini mati, ya. Kautsar. Awas, di sini yang sering terjadi kesalahan ketika anak-anak membaca, ya. Sa-nya ini lidahnya digigit, ya. Sar. Kemudian sa-nya pendek. Sar, bukan sar. Inna a'tainakal kautsar. Maaf, awas, ya. Awas terjadi kesalahan. Biasanya sar ini dipanjangkan. Biasanya kekeliruannya seperti ini. Inna a'tainakal kautsar. Awas, ya. Sa-nya pendek, tidak boleh dibaca panjang.
Inna a'tainakal kautsar. Ya, kautsar. Sarnya pendek. Kemudian kita lanjut ke ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Awas, linya pendek ya. Di sini linya pendek. Li rob. Nah, robnya langsung ditekan ke ba. Di sini ada sida ya. Fasholli li rabbika wanhar. Enggak boleh, linya enggak boleh dipanjangkan. Fasholli li rabb, enggak boleh ya. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau memang belum bisa menghubungkan, boleh diputus-putus dulu. Fasholli. Nah, karena linya pendek, harus dibaca pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Hanya pendek ya, tidak boleh dipanjangkan. Wanhar. Nah, itu justru malah salah. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, ini nekannya juga agak lama ya. Gunnah musyaddadah. Ada nun, huruf nun bersiddah. Huruf nun diikuti dengan siddah. Gunnah musyaddadah. Jadi membacanya bolehlah dua ketukan ya. Nasya, nggak boleh. Nasya. Nah, nanya nggak boleh panjang. Harus langsung diganti dengan huruf setelahnya, yaitu sya ini ya. Nasya ni'aka huwal abtar. Nah, jadi di akhir ayat semuanya pendek ya. Di akhir ayat ini, coba perhatikan, tarnya ini juga pendek ya. Sar, har, tar. Jadi ya, sering terjadi kesalahan ketika membaca, yaitu di akhir ayat ini dipanjangkan karena mengikuti lagu biasanya. Kautsar. Nah, ini juga justru malah salah. Wanhar. Nah, yang betul adalah pendek ya. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ya. Nah, sekali lagi ulangi Pak Rifai mulai atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi anak-anak bagaimana cara melafalkan atau bagaimana cara membaca surat Al-Kautsar dengan baik sesuai dengan tajwid. Anak-anak nanti bisa didengarkan berulang-ulang, kemudian mencoba untuk membacanya berulang-ulang juga. Insya Allah nanti akan mudah untuk membaca surat Al-Kautsar ini. Baik anak-anak, saya kira itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugas hari ini, coba kalian bisa melihat link yang ada di bawah video ini ya.
tugasnya sudah saya siapkan di link yang ada di bawah video ini ya, untuk password. Jadi anak-anak nanti sebelum anak-anak mengerjakan, setelah mengisi identitas, nama sama nomor absen, itu nanti diminta untuk mengisi password. Passwordnya adalah Al-Kausar ya. Passwordnya diisi dengan tulisan Al-Kausar tanpa spasi ya. Digandeng semua, Al-Kausar, hurufnya kecil semua. Al-Kausar tanpa spasi, hurufnya kecil semua. Saya kira itu anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.